Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di pelajaran IPA di kelas 8 dan dengan saya Sri Wahyuni. Oke teman-teman, di minggu yang lalu kita sudah bahas tentang hukum Archimedes, hukum Boyle, hukum Pascal, dan yang lainnya ya. Kita membahas tentang tekanan di dalam zat cair. Dan untuk kali ini kita akan membahas Membahas tentang tekanan zat cair yang ada di dalam tubuh manusia dan juga di dalam tubuh tumbuhan. Sebelum kita membahas ke tubuh manusia dan tumbuhan, kita harus tahu dulu karena tekanan zat cair di dalam tubuh manusia dan tumbuhan itu tidak jauh-jauh dengan osmosis, difusi dan osmosis. Jadi kita harus bahas dulu apa itu osmosis. Ya, osmosis itu sebenarnya hanya sebuah istilah ya yang digunakan untuk menjelaskan sebuah pelarut yang harus dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi yang melalui membran semi permeable. Sebagai contohnya seperti ini. Ada sebuah alat bejana ya. Itu ada larutan pekat dan larutan encer, di mana larutan pekat kita menggunakan air gula dan kemudian di sebelahnya ada air biasa, di mana air gula ini membran selnya itu lebih besar daripada air biasa, sehingga air gula tidak bisa masuk ke dalam air biasa, tapi air yang biasa itu yang bisa masuk ke dalam air gula karena konsentrasi membran selnya itu lebih kecil daripada air gula sehingga bisa terserap ya. Kemudian selanjutnya baru kita akan membahas tentang osmosis di dalam tubuh manusia. Ya, harus kita ketahui bahwa konsentrasi normal natrium klorida atau larutan garam yang ada di dalam tubuh kita itu normalnya adalah 0,9%. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana jika kekurangan atau kelebihan, bagaimana dengan keadaan selnya. Di situ kita akan membahas yang pertama ada isotonik. Nah, namanya isotonik itu berarti seimbang. Jadi keadaan natrium kloridanya dan selnya itu seimbang sehingga selnya itu bisa sempurna. Kemudian ada hipo, namanya hipo berarti dia lebih rendah atau konsentrasi natrium kloridanya di bawah 0,9%. Kalau hipertonik berarti dia lebih dari 0,9%. Jadi konsentrasi natrium kloridanya lebih dari 0,9%. Bisa kita lihat di gambar ya. Di situ kalau isotonik yang normal itu yang ada di tengah ya, itu keadaannya bagus ya, keadaan selnya. Kemudian untuk yang hipo itu berarti tadi itu rendah. Nah, dia akan mengembung. Jadi akan besar dan kemudian bisa mengalami ledakan atau akan meledak ya, meletus selnya ya. Kemudian ada hiper, kalau hiper karena terlalu banyak, keadaan selnya akan mengerut seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tekanan pada zat cair yang mengalir. Nah, karena ini zat cair yang mengalir, di sini saya contohkan ada sebuah gambar orang yang sakit yang sedang diinfus. Lah, apa hubungannya dengan tekanan zat cair yang mengalir? Ada. Bagaimana di situ infus itu di dalamnya ada zat cairnya ya, berupa zat cair. Di situ akan mengalir ke dalam tubuh kita melalui sebuah selang yang akan kita tempelkan di tangan ya, ada jarumnya. Nah, di situ adalah tekanan pada zat cair yang mengalir, di mana
air dari infus akan mengalir ke dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya ada tekanan dan aliran darah di dalam tubuh. Nah, jadi ketika jantung memompahkan darah, jumlah tenaga darah yang ditekan terhadap dinding arteri, ya, itu namanya tekanan darah. Di mana tekanan darah kita normalnya itu berapa? 120 per 80 mmHg. Apa mmHg? Milimeter hektogram. Kalau tekanan darah tinggi itu dikenal juga sebagai hipertensi. Kalau tekanan darah rendah, anemia, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan interaksi darah dengan paru-paru. Nah, kalau sekarang kita bahasnya paru-paru. Tadi kita bahas yang pertama tentang sel darah, kemudian ada tekanan darah di dalam tubuh. Kalau sekarang kita bahasnya ke paru-paru. Yang kita ketahui, paru-paru itu bekerja sebagai apa? Alat pernafasan. Iya, jadi di situ kita membahas paru-paru di sini yang akan terjadi ternyata pertukaran apa? Oksigen dan karbon dioksida yang berada di dalam paru-paru. Jadi darah yang mengalir di tubuh kita itu sebenarnya ada 3 tempat. Yang pertama itu adalah ada arteri, di mana arteri itu darah bersih yang kaya dengan oksigen, ya. Kemudian ada aorta. Kemudian ada namanya vena. Nah, kalau vena ini adalah darah kotor atau darah yang kaya dengan karbon dioksida. Kemudian ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler terkecil, ya, terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian ada cara kerja jantung. Ya, tadi sudah kita bahas apa namanya jantung, ya, hipertensi, tekanan darah. Sekarang kita bahas cara kerja jantungnya. Kenapa kok tekanan dalam zat cair kita berhubungan dengan jantung? Karena kita membahas tekanan zat cair yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi kita bahas kira-kira apa nih yang berkaitan dengan tekanan yang ada di dalam tubuh kita. Tadi ada paru-paru, ya, ada darah, dan sekarang ada kerja jantung. Jadi saat jantung memompahkan darah, ya, ada jumlah tenaga darah yang ditekan terhadap dinding arteri sama seperti tadi. Kemudian di sana ada atrium dan ada ventricle, di mana akan mengalami siklus sistol dan diastol. Nah, kontraksi terjadi akibat penyebaran eksitasi atau mekanisme listrik jantung ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu kerjanya memompa darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Darah yang banyak oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Begitu juga yang penuh dengan karbon dioksida, dia akan dimasukkan lagi ke jantung untuk dipompa, dimasukkan ke dalam paru-paru dan dikeluarkan. Jadi seperti itu. Jantung dan paru-paru dia akan bekerja saling membutuhkan. Di mana jantung membutuhkan oksigen untuk memompa darah, ya, ke seluruh tubuh, dan paru-paru juga kita juga membutuhkan paru-paru untuk bisa bernapas. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir, nah ini yang terakhir sekali, kita akan membahas tentang tumbuhan. Kalau tadi kita pada tubuh manusia ada jantung, ada paru-paru, kita bahas ke tumbuhannya. Ya, transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Di sini ada sebuah gambar, ya, di mana tuh ada namanya bagian dari tumbuhan, pasti ada yang namanya akar, ada batang, dan ada daun. Nah, tumbuhan yang menyerap air dan garam
mineral dari dalam tanah. Dan air garam mineral itu akan masuk ke dalam akar melalui epidermis secara difusi dan osmosis. Air dan garam mineral kemudian akan dibawa oleh xilem. Nah, jadi tumbuhan ini pun dalam proses penyerapan air dan garam mineral yang ada di dalam tumbuhan itu berkaitan dengan tekanan. Ada secara difusi dan secara osmosis di situ. Di mana akar akan menyerap air dan garam mineral yang ada di sekitar tanah yang dekat dengan tumbuhan tersebut, kemudian akan disalurkan oleh akar tersebut untuk menuju ke daun. Jadi seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang tekanan dalam tubuh manusia dan dalam tubuh tumbuhan. Kita lanjutkan di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.